Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali, beribadah lewat online. Dan pagi hari ini kita bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kita masih bisa menikmati hari ini, itu bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah, pagi hari ini saya mau ajak bersama-sama kita angkat satu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu indah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap percaya, jangan menyerah dengan keadaan apapun yang kita alami hari ini. Tuhan menyertai kita, janjinya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mendengarkan berita kebenaran firman Allah. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, pagi ini kami bersyukur buat hari yang baru dan kasih setiamu luar biasa. Kami nikmati istirahat sepanjang malam, kami menikmati perlindungan Tuhan, kami menikmati semua yang terbaik Tuhan buat, sehingga kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga sampai saat ini, itu karena kemurahan-Mu ya Bapa. Sebentar kami dengar firman-Mu, mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, memberkati seluruh pemirsa sidang jemaat dimanapun mereka ada. Di dalam nama Yesus, kami siap buka hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini
Firman Tuhan berbicara tentang sabar di tengah kesukaran. Ada banyak saudara kita mengalami kesukaran, bukan hanya keluarga kita, tetapi hampir seluruh masyarakat, manusia di bumi ini mengalami masalah. Tapi kita punya Tuhan yang selalu peduli dengan setiap hidup kita. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12, bunyi firman Allah demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka ini bersukacita di dalam pengharapan. Mengapa, saudara? Ada banyak begitu orang mengalami masalah dan tidak sedikit mereka mengalami putus asa, kekhawatiran, bahkan orang bisa bersukacita karena mereka memiliki segala sesuatu dan mereka hidup dalam kelimpahan, mereka hidup dalam kecukupan. Tetapi apa yang terjadi dengan persoalan yang kita alami? Bukan hanya kita saat ini mengalami berbagai kesulitan, tapi firman Allah mengajar kepada kita supaya kita ini belajar bersukacita dalam pengharapan. Karena sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita semuanya, supaya kita ini di dalam kesesakan, jangan kita terburu-buru, jangan kita tergesa-gesa, kita menjadi orang yang mudah khawatir, kita menjadi orang yang murung, kita menjadi orang yang putus asa, bahkan kita menyerah dengan keadaan yang ada. Tapi firman Allah berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya kita diajar oleh Tuhan untuk tetap tegar menghadapi semua masalah. Kita bukan menjadi orang yang pesimis, tetapi kita menjadi orang-orang yang optimis. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita ini selalu bersukacita. Karena apa, saudara? Kita belajar yang pertama, nunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, cara Tuhan bukanlah cara kita, tetapi kita percaya bahwa saat kesabaran itu ada di dalam setiap kesulitan, pasti ada jalan keluar. Nah, Alkitab berkata yang pertama, supaya kita ini menunggu waktu Tuhan. Dan yang kedua, ketika susah, kesulitan, beban hidup menimpa kita, jangan kita menjadi orang yang pesimis, tetapi kita belajar untuk menjadi orang-orang yang optimis. Karena orang yang optimis itu, saudara, pasti saudara punya sebuah pengharapan yang jelas. Nah, kata sabar adalah suatu sikap menahan kita dari segala emosi dan saudara keinginan-keinginan yang saudara-saudara membuat hidup kita justru menjadi saudara tidak kuat. Nah, sudah sabar itu artinya merupakan kemampuan buat diri kita untuk tetap mengendalikan keadaan yang ada. Nah, saya mau ajak kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan lebih jauh. Kenapa kita diajar oleh Tuhan untuk sabar? Orang sabar itu, sabar adalah bagian daripada buah-buah roh. Ada sebuah contoh yang bagus sekali. Ada seekor mutiara. Nah, mutiara ini yang besar dia punya anaknya berkata kepada induk mutiara ini, "Mah, kenapa pasir itu menutupi tubuhku, menutupi mataku, menutupi seluruh keadaanku?" Dan mutiara yang kecil itu berkata, "Sakit, Mah, tidak kuat." Tetapi induknya berkata, "Nak, tetap sabar. Tutupi semua itu dengan lendirmu." Nah, saudara, mutiara yang kecil ini mengikuti aturan, mengikuti arahan daripada induk mutiara. Nah, setiap pasir yang datang, yang mengenai matanya,
ditutupi oleh lendirnya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, akhirnya mutiara yang kecil ini menjadi mutiara yang besar. Dan apa yang terjadi? Dia sabar menghadapi keadaan. Di balik kesabarannya ada buah yang luar biasa. Ternyata pasir yang ada dalam tubuhnya itu berubah menjadi mutiara yang luar biasa dan sangat berharga. Kehidupan setiap kita yang saat ini mengalami setiap persoalan masalah yang bertubi-tubi datang dalam hidup kita, mari tutupi itu dengan kesabaranmu. Nantikan waktunya Tuhan. Berdoalah, mungkin air matamu akan menutupi semua persoalanmu. Tapi satu saat nanti saudara akan melihat buah daripada air matamu adalah sukacita yang luar biasa. Haleluya. Nah saudara, yang pertama kita mau melihat, saudara, hal yang baik itu membutuhkan waktu. Nah, kesabaran itu butuh waktu. Mazmur pasal 25 ayat yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Pemazmur menyampaikan bahwa orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita belajar untuk sabar menantikan waktunya Tuhan? Hari ini mungkin kita menghadapi sakit, hari ini kita mungkin menghadapi masalah, hari ini mungkin kita menghadapi pergumulan buat keluarga kita. Satu perkara, jangan menyerah. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Nantikan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Cara Tuhan bukanlah cara kita. Dan yang kita mau belajar pada saat pagi hari ini, kita tetap menantikan. Hari ini Tuhan tolong, besok Tuhan tolong, kapanpun Tuhan tolong. Kita belajar sabar. Sebagai anak Tuhan yang punya sikap, kita harus sikap yang berbeda. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menolong setiap hidup kita. Firman Allah katakan 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan kepada Bapak Ibu Saudara roh ketakutan, roh pesimis. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh, saudara, yang optimis. Bahwa Tuhanmu, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini jangan menyerah. Hal yang baik membutuhkan waktu. Bukan kita seperti membalik telapak tangan. Tapi kita butuh waktu, yaitu kita sabar. Pujian berkata, sabar dalam segala susahmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Saudara, di dalam kesabaranmu, Tuhan memberi kekuatan. Yang pertama, hal yang baik itu membutuhkan waktu. Dan yang kedua, saudara, kita melihat dari buah daripada kesabaran itu tampak di dalam setiap hidup kita. Karena orang yang sabar buahnya, saudara, ada ketenangan. Saudara, dalam hidup kita ini perlu ketenangan. Kita diajar oleh Tuhan, sabar. Waktumu bukan waktuku, caramu bukanlah caraku. Tapi Tuhan mendidik kepada kita supaya kita ini belajar nunggu waktunya Tuhan. Sebab Tuhan katakan dia berikan ketenangan. Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab apa? Tuhan menyertai. Kesabaran itulah yang kita butuhkan. Dan saudara, buah kesabaran yang kedua, menikmati prosesnya Tuhan. Jangan terburu-buru dengan target kita.
Jangan terburu-buru dengan ambisi kita. Kita mau belajar, saudara, untuk mengalami sebuah proses. Harga, saudara, untuk kemenangan itu butuh adanya proses. Saudara mau berhasil, saudara mau menjadi orang hebat, saudara butuh proses. Proses itu yang membawa saudara menjadi orang yang luar biasa. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Caranya kita harus diproses. Orang berkata, siapa yang tidak pengen diberkati seperti Ayub? Semua orang pengen diberkati. Semua orang kalau ditanya siapa yang mau diberkati seperti Ayub, tidak ada orang yang menolak. Dari anak kecil, muda, tua, semua akan mengangkat tangan berkata, ya Tuhan, aku mau Engkau berkati seperti Ayub. Tetapi pernahkah saudara berkata, Tuhan, semua yang aku alami untuk keberhasilan butuh adanya sebuah proses. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini, semua orang mengalami kesulitan, semua orang mengalami masalah, jadikan itu sebuah proses. Di balik semua masalah, di balik semua kesulitan, ada buah yang saudara akan peroleh. Yang ketiga, saudara, buah kesabaran itu adalah ada damai. Nah, saudara, damai dalam hidup kita ini bukan ditentukan oleh karena kita memiliki semua fasilitas. Tetapi damai yang kita rasakan itu lewat saudara-saudara kesabaran. Di mana ada kesabaran, disitulah ada damai sejahtera. Kalau keluarga saudara sabar, suami sabar, istri sabar, anak-anak sabar, hidup keluarga mengalami sebuah damai. Sebesar apapun kesulitanmu, belajarlah, kita sedang diproses oleh Tuhan untuk sabar. Supaya apa? Hidup keluarga kita ada damai sejahtera. Dan yang keempat, buah kesabaran itu menjauhkan kita dari banyak penyakit. Orang sabar tidak akan pernah, saudara, tensinya tinggi. Orang sabar itu pasti dijauhkan dari penyakit jantung. Nah, orang yang sakit jantung, orang yang jantungan, orang yang darah tinggi, karena mereka orang-orang yang tidak sabar. Kalau kita diajar oleh Tuhan, sabar supaya kita ini tidak mudah sakit. Haleluya. Dan itulah yang kedua yang Paulus katakan, saudara. Yang ketiga kita melihat, saudara, kesabaran ini supaya kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Banyak orang berkata, bagaimana aku bisa percaya kepada Tuhan? Saudara, buah kesabaran ini penting sekali. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada keluarga Lazarus, di situ khususnya Maria dan Marta. Marta Maria ini kehilangan orang yang dia kasihi, yaitu saudaranya laki-laki. Sudah meninggal dan Tuhan tidak hadir. Sampai Marta berkata, Tuhan, kalau Tuhan ada di rumahku, maka saudaraku tidak akan mati. Saudara, apa yang kita bisa petik? Maria beda dengan Marta. Marta ini orang yang, saudara, gampang sekali, orang yang mudah, saudara, melakukan sesuatu tanpa dahulu berpikir. Dia orang yang tergesa-gesa, dia orang yang tipenya tipe sibuk, responnya cepat sekali. Tetapi dia tidak mengerti waktu Tuhan bukanlah waktu dia. Yang ketiga ini kita belajar supaya kita percaya. Kita belajar percaya. Yesus katakan, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu itu belajar satu perkara, yaitu sabar. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Yesus sampaikan kepada keluarga Marta Maria ini? Yesus katakan, di mana Lazarus dikubur? Mereka berkata, oh di sana ditunjukkan. Dan Yesus datang.
Dan saudara, Tuhan bicara, akulah kebangkitan dan kehidupan. Marta Maria berkata, benar Tuhan, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Tapi nanti, bukan sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Supaya mereka ini percaya. Belajar percaya sungguh-sungguh dengan Allah. Tuhan katakan, di mana Lazarus dikubur? Buka pintunya. Buka, singkirkan batunya. Mereka berkata, Tuhan sudah 3 hari, sudah busuk, sudah berbau, dan tidak akan bisa hidup. Tapi Yesus katakan, buka itu batu. Singkirkan batu itu yang menghalangi, yang membuat Lazarus tidak bisa keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, batu itu mulai digeser. Tuhan berkata kepada Lazarus, Lazarus, bangkitlah. Saudara, Lazarus dengar suara kebenaran, firman itulah yang mengajar keluarga Marta Maria untuk percaya kepada Tuhan. Percaya bukan karena melihat, tetapi saudara mempercayai firman Tuhan. Ada banyak batu yang menghalangi setiap hati kita. Mengapa tidak terjadi mujizat di dalam hidup kita? Kenapa tidak terjadi mujizat di dalam keluarga kita? Karena masih ada batu yang menutupi hati kita, menutupi mata kita, menutupi keberadaan kita. Mari kita belajar kepada firman, singkirkan kekerasan hati kita. Bahkan hati kita sudah seperti batu, tidak bisa percaya. Mengapa kita tidak pernah mengalami mujizat? Di tengah kesulitan yang saudara alami, di tengah kekeringan yang kita hadapi, di tengah pandemik yang ada ini, kalau saudara percaya kepada Tuhan, mujizat masih ada, mujizat masih berlaku. Yang menjadi persoalan, kenapa tidak terjadi mujizat? Masalahnya masih ada batu yang menutupi hatimu. Pagi hari ini, firman Tuhan mengajar kepada kita sekalian, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sabar di tengah kesukaran itu membuahkan saudara berkat-berkat yang besar. Hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Hidupmu berbeda dengan yang lain. Itu sebabnya pada saat pagi hari ini, singkirkan batu-batu yang menghalangi Allah beracara di dalam setiap pribadimu. Masalah apapun, mungkin ekonomimu sudah mati, mungkin keadaan sudah tidak lagi bisa diharapkan, tapi Yesus sedang menghampiri setiap pribadimu. Dia ada dan dia berkata di depan pintu hatimu, Behold, I stand to the door. Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Setiap orang mendengar, ketukan dan membukakan, aku akan masuk. Singkirkan batu itu yang menghalangi mujizat. Singkirkan batu kekerasan. Singkirkan dosa-dosa yang menghalangi hidupmu. Mujizat masih ada. Kesabaranmu itulah yang membuat tangan Tuhan berkarya pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepada Allah, singkirkan batu-batu itu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur pada pagi ini. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Beri setiap kami hati yang baru, supaya di tengah kesabaran yang Tuhan ajarkan pagi hari ini, kami mau melihat lawatan Tuhan. Kami bukan hanya melihat mujizat, tapi kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan.
melebihi dari segala yang ada. Tuhan berkati. Biarlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang mendengar firman Tuhan, jamah hati mereka. Angkat setiap batu-batu itu dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan biar terjadi atas setiap umat-umat-Mu yang ada. Terima kasih Bapa, berkarya dan beracara di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu. Biarlah berkat Tuhan di hari Sabat ini turun atas setiap umat-umat-Mu. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua orang berkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, selamat menikmati hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin.